Pemirsa, aksi terorisme kembali terjadi pada Rabu 7 Desember lalu di Mapolsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat. Pelaku melakukan aksi bunuh diri dan menewaskan satu personel kepolisian. Yang menjadi perhatian adalah pelaku adalah mantan napi terorisme yang telah menjalani deradikalisasi di tahanan. Lantas, seberapa efektif program deradikalisasi bagi para narapidana teroris? Berikut penelusuran jurnalis MGN, Levi Wardana dan Nur Ihsan dalam Top Report. Kita semua ikut berduka atas peristiwa ini dan saya berharap juga kita semua waspada. Aksi terorisme yang terjadi pada tanggal 7 Desember 2022 lalu, tepatnya di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat, menguak sejumlah fakta. Antara lain, pelaku bom bunuh diri merupakan mantan narapidana terorisme. Publik pun bertanya, bagaimana bisa mantan narapidana terorisme yang telah menjalani masa penahanan di lembaga permasyarakatan ketika dinyatakan keluar kembali mengulang aksi terornya? Dan seberapa efektifkah proses deradikalisasi yang telah berjalan di lembaga permasyarakatan? Saya akan sampaikan data berikut ini. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melalui Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Irjen Pol Ibnu Suhaendar pada 21 Maret 2022 lalu, tercatat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sejak 2017 hingga 2022, aksi terorisme bergerak sangat fluktuatif. Dan ancaman terorisme tercatat meningkat pada tahun 2019, serta aksi terorisme pun menurun pada tahun 2020 hingga kembali meningkat pada tahun 2022. Sepanjang periode 2020 hingga Maret 2022, Densus 88 Anti Teror Mabes Polri berhasil menangkap sedikitnya 658 orang jaringan terorisme. Dan 232 orang berhasil ditangkap pada tahun 2020 dengan total kejadian aksi teror 13 kejadian. Lalu 370 orang ditangkap dengan aksi teror 6 kejadian. Serta tahun 2022, 56 orang berhasil ditangkap oleh Densus 88 Anti Teror Mabes Polri. Sementara itu, seperti apa tanggapan atau pengalaman dari mantan narapidana terorisme yang kini telah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dan telah mengucap janji setia kepada NKRI, Bapak Ramli alias Rembo, mantan narapidana terorisme yang 2 kali merasakan dinginnya jeruji besi. Nah, kira-kira udah efektif belum Pak proses deradikalisasi itu di dalam lapas, Pak? Kalau kita melihat proses deradikalisasi itu kembali lagi bersinergi dengan mantan napi teroris itu sendiri. Kalau memang dia tidak ada keinginan untuk kembali atau memperbaiki diri dari kesalahan, dia akan sulit. Tetapi dari tahun 2000 sampai tahun katakanlah 2022 ini, dari mantan napi terorisme yang sudah ditangkap itu dari 3.000 orang lebih lah ya. Sementara yang kembali melakukan aksi cuma beberapa persen saja. Apa pesan Bapak untuk mereka narapidana terorisme yang masih kembali melakukan aksi teror, Pak? Ya, kita mengakui bahwasanya yang kita lakukan ini bukan di wilayah konflik. Saya pernah mengalami beberapa wilayah konflik dari di Indonesia ataupun di luar negeri. Waktu saya ikut pendidikan di Filipina Selatan, bahwasanya yang memerangi kita itulah yang kita perangi. Sementara Indonesia ini di mana yang memerangi kita secara fisik? Kalau memang mereka memerangi bukan secara fisik, ya harus dikontra dengan cara yang sesuai. Nah, di Indonesia adalah negara hukum yang jelas notabene banyak keluarga yang perlu kita lindungi. Nah, dengan aksi-aksi terorisme tersebut notabene harus dilihat mana mudarat dan mana manfaat. Bahkan lebih banyak mudaratnya, dan atas nama Islam pun mereka memperjuangkan itu, atas nama perjuangan Islam, tapi justru menghancurkan Islam. Maka kita harus kembali lagi bahwasanya apa yang kita lakukan ini apakah sesuai dengan yang dicontohkan Nabi Muhammad atau tidak. Kalau memang tidak pernah dicontohkan Nabi, jangan dilakukan, karena itu justru menghancurkan dan lebih memberikan mudarat yang lebih banyak kepada baik individu, kelompok atau masyarakat Indonesia pada umumnya, baik di regional ataupun di mata internasional. Siap. Terima kasih, Pak Ramli. Dengan terjadinya aksi bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat, menambah sederet cerita masa kelam aksi teror di tanah air. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, saat ini saya tengah bersama Direktur Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Profesor Irfan Idris. Prof, bisa diceritakan, Prof, selamat siang. Seperti apa kira-kira motivasi mereka yang masih melakukan aksi terorisme, Prof?
Ya, teror dan terorisme ini dua istilah yang perlu kita waspadai, terutama ismenya. Teror itu kan menciptakan ketakutan, biasalah ketakutan itu. Tetapi dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang tindak pidana pemberantasan tindak pidana terorisme, itu sebuah produk hukum yang sangat-sangat komprehensif yang lebih mengedepankan upaya pencegahan. Ada 3 pencegahan yang kita lakukan: kesiapsiagaan nasional, kontraradikalisasi, dan deradikalisasi. Namun demikian, karena teroris ini adalah kejahatan luar biasa, kejahatan kemanusiaan, kejahatan lintas negara, kita harus waspada karena dia mengemas aksi kejahatannya itu dengan bahasa keagamaan. Dan taruhlah kita sudah ingkrah, misalnya seperti Agus, 4 tahun masuk lapas karena hasil identifikasinya menunjukkan bahwasanya dia tidak kooperatif. Semua pertanyaan, karena kita punya assessment, kita tawarkan ke dia untuk diisi. Ya, mungkin dia juga sandiwara. Akhirnya kita mungkin karena petugas memberikan pertanyaan apa mendekati tidak mau menjawab, akhirnya itu masuk kategori merah, kategori militan dan inti. Ditempatkanlah di lapas Nusa Kambangan. Di Nusa Kambangan itu ada 4 level: super maksimum, maksimum, medium, minimum. Nah, ada 3 yang super maksimum, yaitu Batu, Karanganyar, dan Pasir Putih. Si Agus sudah mendapatkan di Pasir Putih. Selama di Pasir Putih ada 2 pihak yang melakukan pembinaan secara kontinu, karena deradikalisasi itu adalah sebuah proses yang berkesinambungan, tidak terputus. Nah, cuma kekurangan SDM kita yang membuat kadang berjarak gitu. Berapa banyak, Prof, napi yang udah bebas tapi masih melakukan aksinya, Prof? Nah, untuk melakukan aksi kan kita tidak tahu, karena hati orang siapa tahu. Tetapi yang kita catat yang terus mengalami perkembangan, secara total kurang lebih 1.200 yang keluar, ada 200-an, ada hampir 200, 150, 160-an yang melakukan, yang residivis, tetapi kita tidak tahu. Mudah-mudahan jangan melakukan. Masyarakat, tolong masyarakat kita berdayakan, kita ajak saudara kita. Saya kira demikian. Iya, terima kasih, Prof. Sejatinya, pemahaman akan ilmu agama yang baik dan benar, serta penanaman kita terhadap kecintaan kepada NKRI dengan Pancasilanya menjadi modal yang utama bagi kita menangkal paham radikalisme yang berujung dengan aksi terorisme. Dengan segala dinamikanya, proses deradikalisasi apakah sudah efektif? Atau mungkin terorisme sudah mendarah daging bagi mereka anggota aksi jaringan teroris? Dari Depok, Jawa Barat, Levi Wardana, Nur Ihsan, Metro TV.